Oke guys, sekarang kami akan mengganti mesin oli motor Mega Pro Mono ya. Nah, buat teman-teman nih olinya yang ukuran 2050 ya. Ini masih segel. Oke, kita buka dulu segel penutup ininya ya. Nah, ini segelnya seperti ini, silver. Kemudian sebelum dituang, teman-teman dikocok dulu seperti ini agar kentalnya ini merata semua, jadi nggak lengket ya pas pada saat dituang. Nah, kemudian teman-teman sediakan wadah buat di bawah mesin ya. Kemudian taruh di bawah sini, kemudian corong ya. Corong, sediakan alas plastik ya, jadi biar tidak kemana-mana bekas olinya. Nah, seperti ini ya. Nah, langkah selanjutnya teman-teman bebas mau buka dulu di bawah atau di bagian tutup. Nah, ini mau saya buka dulu menggunakan kunci Inggris ya. Kemudian di sini dikasih alas supaya awet. Jadi dratnya ini tidak gampang gompal ataupun cepat patah. Kalau pakai tang asal tanpa ada alas sering patah ya. Kalau untuk New Mega Pro ini sangat gampang tutupnya ya. Kalau udah bakrek dia akan mudah dibuka. Ini posisinya saya standar samping tapi diganjel ya. Jadinya dia agak standar 2 ya. Nah, langkah berikutnya teman-teman bersihkan dulu yang ini ya. Bersihkan dulu, ditaruh sama ini corongnya kita bersihkan juga, bekas oli yang lama ya. Jadi kalau nggak sendiri itu lebih steril ya. Walaupun lama tapi kan lumayan membantu. Nah, ini selangnya juga kita bersihkan dulu ya. Kemudian yang di arah sebelah sini ya teman-teman, ini kan ada sisa sedikit nih minyak ya. Kita ambil juga menggunakan tisu, jadi dia nempel. Jadi sebelum membuka ini teman-teman, di sini area ini dibersihkan dulu, jadi nggak usah semua juga nggak apa-apa ya. Oke, untuk kebersihan udah. Kemudian kita sambung yaitu selang air ke corong. Ini corong cuma 2000 perak ya, di perabotan pasang. Nanti kan ini posisinya seperti ini teman-teman. Nah ya, karena kalau misalkan teman-teman tanpa corong seperti ini juga bisa ya. Cuma nanti pada saat menuangnya ini agak susah karena nabrak cover ya. Makanya saya tambahkan yaitu selang. Oke, oli sudah siap, tutup udah dibuka, corong udah siap. Kita buka bagian bawah. Nah, bagian bawah ini teman-teman bisa menggunakan yaitu kunci 12. Saya menggunakan kunci palang segitiga ya. 10, 12, 14. Jadi yang kita pakai 12 ya.
Sebelum membuka teman-teman bersihkan juga baut kunci 12, takutnya ada tanah juga ya. Bersihkan juga biar tidak ngedrat licin ya. Nah oke, sekiranya udah kita buka ya. Sebenarnya mau ganti malam-malam juga nggak masalah, gampang ya. Nah ini udah mulai muter. Oke, kunci kita lepas dulu. Siapkan cadangan. Kemudian kita gunakan plastik ya jika tangan kita tidak mau kena oli, karena kalau udah kena oli hilangnya agak lumayan lama mengkilapnya. Nah oli sudah mulai keluar ya teman-teman, tuh. Nanti kita taker juga olinya. Nah ini kan pada netes di tangan kalau nggak diplastikin. Jadi kalau teman-teman males untuk cuci tangan bisa menggunakan plastik ya. Ataupun kalau misalkan udah biasa tanpa plastik langsung tangan nggak masalah sih. Biasanya saya langsung tanpa plastik ya. Tuh dia langsung cepet habis karena udah encer ya. Oke, kita lepas bungkus plastiknya, kita lepas ya. Kita ambil yang ini ya, kita ambil menggunakan tisu. Nah kita hilangkan dulu olinya biar kering ya. Nah kan udah bersih, jadi tanpa disemprot. Sini masih ada soltip. Jadi kalau teman-teman kalau misalkan drat bautnya masih bagus, nggak usah kasih soltip juga nggak apa-apa ya. Nanti takutnya kalau masih presisi kemudian teman-teman kasih soltip putih, nanti malah nanti masang ke dalamnya dia agak susah, malah bisa beresiko miring. Jadi kalau masih presisi usahakan nggak usah, kalau nggak dikasih sedikit supaya pada bagian bawahnya ini tertutup ya, seperti itu. Oke, kita bersihkan dulu. Nah ini taruh di sini ya, kumpulkan. Kemudian motor ini saya miringkan ke kanan sedikit agar olinya itu turun lagi ya. Nah kalau udah nggak ada turun lagi berarti sisa sedikit ya, tuh masih ngalir kan, jadi tinggal dilurusin aja, nggak usah standar 2 ya, dia masih ngalir deras ya. Kalau untuk ganti sendiri sebenarnya lebih cepat sih, cuman karena saya praktekkan untuk video ya,
biar berbagi informasi sangat mudah dan simpel, lebih efisien, kemudian lebih bersih lah intinya. Menggunakan tisu ya, dibersihin gitu kan. Nah dia masih ngalir, masih netes. Kemudian nanti drat yang pada bagian babet mesin bawah teman-teman kasih tisu juga, supaya nanti tetesan pada saat kita memasang tidak meluber oli-oli bekasnya ya. Oke, kita turunkan, miringkan kembali. Nah dia netes lagi ya. Jadi pada bagian mangkokan itu pasti di sini ada genangan oli di sini atau di sini ya, oli bekasnya. Pada saat dimiringin dia akan turun ya dari sini. Begitupun di sini nanti akan turun juga. Jadi simpel, kita tidak menggunakan kompresor juga ya. Jadi saya daerah gunung bang, bengkel jauh gitu kan. Saya mau stok belinya di online nggak masalah gitu kan, ganti sendiri di rumah gitu kan. Lebih banyak belajar teman-teman, lebih paham gitu kan di dunia otomotif, karena sangat penting gitu kan. Kalau ganti oli sendiri kan jadi real masuk semua olinya ya, seperti itu. Selanjutnya kita ambilkan tisu lagi, baru drat bagian bawah kita tutup ya. Tisu kita kuas-kuas dulu ya. Kemudian nah baut ininya kita siapkan lagi, udah dibersihkan menggunakan tisu. Oke. Takutnya masih ada yang netes, jadi di bawahnya kita kasih alas plastik ya. Nah, seperti ini. Kita tutup menggunakan tisu dulu, baru kita masukkan ini ya. Nah, ya kan. Jadi yang sisa-sisanya itu atau gram itu bisa nempel di tisu. Takutnya nempel di drat kan. Kita pasang kembali ya teman-teman. Kalau licin bisa dipakai tisu lagi ya. Oke, kita baut kencengkan menggunakan kunci 12 lagi ya. Seperti ini. Oke. Jangan terlalu kenceng, secukupnya aja, takutnya nanti pecah ya. Kemudian kalau ganti oli mesin ini teman-teman usahakan mesinnya itu kondisi dingin ya, agar dratnya ini tidak memuai, tidak gampang retak pecah ya. Suhu dingin misalkan nggak dipakai 2 jam atau 5 jam atau seharian itu bagus ya. Jadi oli itu di bawah semua, pas pada saat dibuka itu turun ya. Selanjutnya kita pasang oli yang barunya ya teman-teman. Teman-teman bisa di sini dibolongin satu ya. Fungsinya adalah supaya oli ini keluar, kemudian di sini ada hawa napas udara sehingga lancar ya. Kalau misalnya dibuka semua takutnya ketuang malah kemana-mana ya, tumpah ya. Nah posisi nuangnya itu jangan seperti ini ya, tapi posisinya seperti ini. Jadi nanti olinya di sini perlahan dia ya. Oke, perhatikan ya teman-teman.
olinya warnanya bening kuning ya. Nah seperti ini ya. Jadi ini saya buatkan videonya biar detail ya, durasinya lama nggak masalah. Kalau misal tutupnya mau dibuka semua nggak apa-apa, cuman takutnya kalau misalkan belum biasa nanti olinya bisa keluar di luar dari corong ya. Dan sambil dipencet, kalau udah sisa setengah, saya sukanya oli Repsol ya, bening. Dulu pakai Top One, udah musnah ya. Top One udah jarang ada, warnanya biru. Kalau saya lebih sukanya yang bening, jadi murni gitu kan, tidak banyak campuran warna gitu. Kemudian ini saya 20-50 ya. Nah ini cepat ya habis. Oh, masih ada. Biasanya kalau diganti di tempat lain takutnya masih ada sisa, langsung dibuang ya, sayang. Karena ini oli ini sangat penting juga. Walaupun ada berapa tetes mili itu sangat penting karena ukurannya adalah 1 liter. Kemudian kalau dipakai berbulan-bulan maka oli makin berkurang ya, memuai panas sehingga hilang. Nah ini oke, udah cukup ya. Selanjutnya kita tuang oli yang bekas ya ke sini, apakah berkurang atau tidak. Tapi ini konsumsi oli ini jalan 1 bulan sih. Waktu itu bulan Mei, bulan puasa, pas waktu quarter babet ya, baut patah, sekalian ganti oli SPX. Nah di sini kan 250, 500 mili, 750 ya. Kemudian di sini nih 1000 ya, 1000 mili, artinya siliter ini ada garis-garisnya ya. Oke, selanjutnya kita ambil corongnya yang di motor ya. Udah bersih. Oke, corongnya taruh di sini ya. Kemudian tutup kembali ya. Tutupnya jangan lupa ya. Udah cukup kencang, motor siap digunakan ya kalau udah diganti. Kemudian kita tuang. Nah ini oli bekasnya ya, hitam. Kita mau saya tuang apakah masih ada 1 liter atau sisa 800 atau 900, nanti ketahuan. Jadi seperti itu. Jadi banyak teman-teman yang nanya, bang kalau misalkan oli berkurang cara mengetesnya gimana gitu kan. Ya usahakan teman-teman bekas tutup olinya ini atau botol olinya ini harus ada garis ukuran gitu kan. Kita mau ngecek yaitu dari sendok bekas ya. Ini masih baru sih sebenarnya ya. Kita mau melihat masih bening atau tidak ya. Ini masih bening nih, masih layak pakai, yaitu setengah bulanan lagi sebenarnya nih. Jadi kalau mau ngecek masih bening atau enggaknya dari tetesannya dia. Tapi kalau udah hitam pekat banget, udah kayak kecap, itu jangan dipakai lagi ya. Karena biasanya sih saya ganti ini 2 bulan sekali, karena ini masih 1 bulan. Jadi saya ganti juga karena saya mau Repsol lagi, tadinya kan SPX ya.
karena di bengkelnya nggak ada Repsol SPX. Pas waktu bautnya patah itu ya udah ganti oli seadanya. Oke, kita tuang ya teman-teman. Jadi sisanya ini 500 atau 800 nanti akan ketahuan yaitu hasilnya, karena mesinnya ini rembes. Tuh ketahuan kan. 750 hilang 250 mili, dikarenakan mesin motor ini rembes pada packing head karetnya ya. Nah udah kan kosong. Pas garisnya nih ya kan, garis 3 750 hilang 250. Makanya ini motor saya pakai udah kayak kehabisan oli, kayak enteng gitu kan, agak sedikit kayak kurang berat gitu. Kalau berat itu bagus, artinya oli masih, formulasi olinya masih ada lah intinya. Jadi teman-teman harus punya firasat nih, mesin kayaknya udah enak apa belum gitu kan, cobalah ganti oli gitu. Ini rembes, belum saya bongkar lagi ya, pompa oli ya. Dan waktu pas bautnya patah, oli motor ini hanya sisa segelas ini doang, tapi masih alhamdulillah bersyukur ya, piston masih aman lah intinya, walaupun olinya sisa segini waktu pas bulan Mei ya. Nah ini sisa segini, jadi kalau misalkan oli mesin motornya ini udah mulai rembes, usahakan 1 bulan gantilah, rutin lah, kalau nggak dituang tambahin lagi tiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali lah, kasih berapa tutup ya. Ya fungsinya buat memenuhi ya. Ini di pinggir-pinggir dia rembes, nanti belum saya bongkar lagi, mau coba saya align, mencoba saya menggunakan lem besi ya. Saya lebih suka lem besi, kalau lem-lem yang biasa packing itu udah kelas bawah pasti rembes lagi. Kayak tangki aja ini kalau udah tutup permanen aman ya, seperti itu. Oke, udah cukup jelas, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan klik subscribe dan share ke teman-teman. Jika ada tentang kerusakan motor silahkan komentar ya. Jadi sudah cukup jelas cara menggantinya seperti itu, cara membaca sisa oli mesinnya seperti ini ya, cara membersihkan sterilnya menggunakan tisu aja ya. Semoga bermanfaat. Next video yang akan datang. Sekian, terima kasih.